Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aramisya. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting sejarah sastra periode 1960 sampai 1970. Tahun 1961, terbitnya majalah sastra. Pada tahun ini, majalah sastra diterbitkan untuk pertama kalinya menjadi salah satu media penting bagi perkembangan sastra Indonesia. Yang kedua, tahun 1962 diselenggarakannya konferensi sastra Asia Afrika. Yang kedua, konferensi ini berlangsung di Mesir dari tanggal 13 sampai 20 November. Konferensi ini merupakan wadah untuk bertukar gagasan dan mempererat hubungan antar sastrawan dari Asia dan Afrika. Selanjutnya, tahun 1963 diumumkannya Manifest Kebudayaan. Manifest ini diumumkan pada bulan September dan Oktober. Manifest Kebudayaan merupakan dokumen yang menyatakan sikap dan pandangan sejumlah sastrawan terhadap situasi kebudayaan saat itu. Selanjutnya, diadakannya Konferensi Nasional 1 Lembaga Sastra Indonesia. Konferensi ini berlangsung di Medan dari tanggal 22 sampai 25 Maret, menjadi ajang diskusi penting bagi para sastrawan Indonesia. Selanjutnya, tahun 1964 diadakannya Konferensi Karya Pengarang Seluruh Indonesia. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 Maret, mempertemukan para pengarang dari seluruh Indonesia untuk berdiskusi mengenai sastra dan kebudayaan. Dilarangnya Manifest Kebudayaan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 8 Mei, Presiden Soekarno melarang Manifest Kebudayaan yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1965 terjadinya peristiwa Gerakan 30 September. Nah, peristiwa ini terjadi dengan Letkol Untung sebagai pemimpin. Peristiwa ini mengubah situasi politik dan kebudayaan Indonesia secara signifikan. Selanjutnya, pada tahun 1966 terbitnya buku Revolusi di Nusa Damai. Nah, buku ini ditulis oleh Iwan Simatupang dan merupakan salah satu karya penting dalam sastra Indonesia. Selanjutnya, larangan buku yang dikarang oleh Lekra. Semua buku yang dikarang oleh Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dilarang terbit pada tanggal 30 November. Nah, selanjutnya itu terbitnya majalah Horizon. Majalah ini menjadi salah satu media penting bagi sastra Indonesia. Selanjutnya muncul Angkatan 66. Angkatan 66 adalah sekelompok sastrawan yang muncul pada periode ini dengan karya-karya yang khas. Selanjutnya terbitnya majalah Budaya. Nah, majalah ini menjadi salah satu wadah bagi para sastrawan untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Selanjutnya, pada tahun 1967 itu adanya penghargaan sastra yang diberikan oleh Menteri Pendidikan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya sastra yang bermutu. Selanjutnya, pada tahun 1968 terbitnya buku Angkatan 66. Buku ini diedit oleh H.B. Jasin dan menjadi salah satu karya penting yang mendokumentasikan perkembangan sastra pada masa itu. Nah, kesimpulannya, periode 1960-1970 ini merupakan masa yang sangat dinamis dalam sejarah sastra Indonesia. Berbagai peristiwa penting terjadi, mulai dari penerbitan majalah sastra, konferensi internasional, pelarangan Manifest Kebudayaan, hingga munculnya Angkatan 66. Semua peristiwa ini turut membentuk wajah sastra Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September 1965 dan melibatkan penculikan serta pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia oleh anggota Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya. Para perwira yang gugur dalam peristiwa ini antara lain yang pertama Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letjen Suprapto, yang ketiga Letjen S. Parman, yang keempat Letjen MT Haryono, yang kelima Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, yang keenam Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yang ketujuh Brigjen Katamso, dan yang terakhir itu Kapten Pierre Tendean. Nah, peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga para korban, tetapi juga berdampak besar pada situasi politik dan sosial di Indonesia. Peristiwa ini menginspirasi berbagai karya sastra yang menggambarkan suasana mencekam, konflik ideologi, serta penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya. Karya-karya sastra tersebut mencoba merefleksikan tragedi dan menyampaikan pesan tentang bahaya ideologi ekstrim dan pentingnya menjaga persatuan serta kedamaian dalam masyarakat. Nah, melalui karya sastra, para penulis berusaha untuk mengingatkan generasi muda akan pentingnya belajar dari sejarah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Norma Kumala. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 66. Lahirnya angkatan 66 ini didahului adanya kemelut dalam segala bidang kehidupan di Indonesia. Nah, ini disebabkan oleh ulah teror politik yang dilakukan PKI dan ormas-ormasnya yang dimana bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita yang ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya Angkatan 66 yang dipelopori oleh KMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Munculnya nama Angkatan 66 ini telah diumumkan oleh HB Jasin nih sebelumnya dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisannya tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30 SPKI. Nah, penamaan Angkatan 66 itu sendiri mengalami adu pendapat nih. Sebelumnya Angkatan 66 ini diresmikan ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Nah, terjadinya konflik di negara Indonesia pada bidang politik yang disebabkan oleh semakin merajalelanya Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Sendiri banyak yang tidak setuju terhadap penamaan dari Angkatan 66 ini karena sebelumnya adanya Angkatan 66 ini telah diumumkan nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Alasannya karena Manikebu ini telah hadir sejak 1963, sedangkan Angkatan 66 ini kan pada tahun 1966 yang didasari oleh perlawanan yang terjadi karena penyelewengan Pancasila terhadap merusak kebudayaan yang dilakukan oleh Lekra atau PKI. Nah, sekelompok sastrawan keberatan terhadapnya Angkatan Manikebu ini dikarenakan sastrawan yang tidak ikut menandatangani manifest kebudayaan berada di Angkatan Manikebu, walaupun karya yang dihasilkan berisikan ketegasan dalam menolak ideologi yang dipelopori oleh PKI dan di bidang politik serta kebudayaan. Nah, karya yang lahir di Angkatan 66 ini sangat beragam dengan mengangkat tema mengenai permasalahan politik dan kerisauan batin serta rumah tangga. Pada periode 60-an ini muncul adanya sastra majalah atau majalah yang memuat karya-karya sastra seperti Horizon dan Basis. Ini terjadi karena majalah adalah media baca yang paling diminati saat itu, sehingga para pengarang mencoba menarik simpati masyarakat terhadap karya sastra yang melalui majalah. Nah, ciri-ciri dari sastra periode 60 angkatan 66 ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok sastra tahun 1960 hingga 1966. Selanjutnya itu kelompok sastra tahun 1966 hingga 1970. Karya sastra itu ada puisi yang menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Nah,
Ada juga prosa yang menggambarkan masalah kemasyarakatan, cerita mengenai politik pemerintahan lebih menonjol pada sastrawan-sastrawan yang sekiranya dalam angkatan 66 ini. Nah, di sini ada beberapa sastrawan yang akan saya sebutkan dan sedikit saya jelaskan, yaitu ada Taufik Ismail yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1937. Nah, Taufik Ismail adalah sastrawan yang paling mencolok di dalam angkatan 66. Meski telah menulis jauh sebelum tahun 1960-an. Oleh Habib Yasin dikategorikan sebagai angkatan 66 karena ruh dalam puisi-puisinya yang sesuai dengan gagasan tercetusnya angkatan tersebut. Nah, yang kedua itu ada Gunawan Muhammad atau Gunawan Sasetyo Muhammad, lahir di Batang pada tanggal 29 Juli 1941. Ia adalah salah satu orang yang ikut menandatangani manifest kebudayaan pada masa itu. Biasanya ini dikenal dengan GM, sapaannya adalah penyair, wartawan senior, seorang intelektual dan esais ternama dari Indonesia yang mungkin masih berjaya pada saat ini. Ia telah menulis puisi sejak umur 17 tahun. Selanjutnya ada Bu Ruswanto. Bu Ruswanto ini lahir di Palembang pada tanggal 6 April 1937. Ia belajar menulis cerpen secara intens bersama Habib Yasin. Bu Ruswanto terkenal sebagai cerpenis yang berkarakteristik. Ia kerap mengangkat cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan buruh industri kilang minyak. Baik, kita lanjutkan tentang manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan itu sendiri merupakan kelompok yang dipartisipasi oleh para seniman dan intelektual. Kelompok ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan sering dianggap netral. Nah, kelompok manifest kebudayaan ini berkembang sekitar tahun 1960-an. Manifest kebudayaan adalah konsep budaya yang mewujudkan humanisme universal yang diperkasai oleh Habib Yasin, Trisno Sumanjo, Wiratmo Sukito, Zaini, Bokor Hutasuhud, Gunawan, Muhammad Abbas Tari Asnin, Bur Ruswanto, Suhok Jin, DS Muljanto, Rasregar Hartojo Andang Jaja, Syahwil, Jufri Tanisan, Binsar Sitompul, Gerson Poik, Taufik Ismail, Muhammad Saribi, Purnawan Congronegoro, Ekana Siswojo, Nasar, dan Bon S. Umar Jati. Nah, manifest kebudayaan ini merupakan bentuk respon terhadap ketakutan budaya yang diperkasai oleh anggota Lekra. Lekra itu merupakan lembaga kebudayaan rakyat. Pada tanggal 24 Agustus 1963 diadakan sidang pengesahan manifest kebudayaan dengan pimpinan sidang Gunawan Muhammad dan Sekretaris Bokor Hutasuhud. Nah, sidang ini dilaksanakan di Jalan Raden Saleh 19 Jakarta dan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Atas nama panitia, Bokor Hutasuhud melaporkan hasil kerja panitia perumus yang telah menetapkan manifest kebudayaan terdiri dari 3 bagian, yaitu manifest kebudayaan atas nama pendukung manifest kebudayaan pada 10 Mei 1964 oleh Habib Yasin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang karya sastra periode 1960 sampai 1970. Nah, pada masa periode ini banyak sekali sastra-sastrawan yang ikut serta dalam periode ini. Beberapa sastrawan pada periode 1960 sampai 1970 ini, yang pertama, Taufik Ismail merupakan seorang sastrawan senior Indonesia yang dibesarkan di Pekalongan. Sang penyair ini lahir pada tanggal 25 Juni 1935 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Adapun penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Taufik Ismail atas karya-karyanya, yang pertama ada Anugerah Seni pada tahun 1970. Yang kedua ada penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa pada tahun 1994.
Nah, adapun karya-karya sastra yang dibuat oleh Taufik Ismail pada periode 1960 sampai 1970. Yang pertama ada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua, sastrawan Sapardi Djoko Damono, lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Nah, Sapardi ini tidak hanya menulis puisi, tapi juga menulis cerita-cerita pendek. Selain itu, ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing dan juga menulis esai. Nah, adapun penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Sapardi Djoko Damono, yang pertama ada Anugerah Puisi-Puisi Putra II dari Malaysia pada tahun 1986. Yang selanjutnya ada sastrawan yang bernama Gunawan Muhammad. Ia lahir tanggal 29 Juli 1941. Ia seorang penyair, penulis naskah drama, dan editor Indonesia. Nah, Gunawan ini juga telah memenangkan berbagai penghargaan untuk karyanya. Yang pertama ada penghargaan International Press Freedom pada tahun 1998. Yang kedua ada International Editor of the Year. Nah, adapun karya-karya sastra pada periode 1960 sampai 1970 oleh Gunawan Muhammad itu yang pertama ada puisi yang berjudul Pagi, Interlude, dan Pari Kesit. Nah, masih banyak juga karya sastra yang telah dituliskan oleh Gunawan Muhammad. Sastrawan yang bernama Iwan Simatupang. Iwan Simatupang merupakan sastrawan, novelis, penyair Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Sastrawan ini lahir pada tanggal 18 Januari 1928. Iwan dikenal dengan karya-karyanya yang melegenda. Nah, adapun penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Iwan Simatupang, yaitu yang pertama mendapatkan hadiah sastra nasional pada tahun 1970. Yang kedua mendapatkan hadiah roman ASEAN terbaik pada tahun 1977. Nah, masih banyak penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Iwan Simatupang. Adapun karya sastra yang berada pada periode 1960 sampai 1970, yaitu yang pertama ada Ziarah. Nah, itu tadi beberapa sastrawan-sastrawan yang ada pada masa periode 1960 sampai 1970. Dan masih banyak lagi sastrawan-sastrawan yang lainnya. Selanjutnya tentang karakteristik periode 1960 sampai 1970. Nah, karakteristik yang pertama ada tema karya sastra dominan mengenai permasalahan politik. Contohnya dalam puisi Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini. Nah, pada kutipan ini, apakah akan kita jual keyakinan kita tanpa harga? Nah, maksud kutipan Taufik Ismail tersebut menggambarkan bahwa keyakinan seseorang yang tak bernilai harganya, sehingga apabila ditukar melalui pengabdian terhalang, orang yang sudah salah dan pernah berarti apa-apa lagi. Yang kedua ada karya sastra yang berisikan kritik dan protes. Contohnya dalam novel Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail. Juga terdapat pada kutipan seperti sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari. Jakarta antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sangkur baja sajak sebuah jaket berlumuran darah. Nah, maknanya itu para mahasiswa demonstrasi di sebuah kota bernama Jakarta, tepatnya di tepi sungai. Nama sungai tersebut adalah Ciliwung, sungai yang memisahkan kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi protes mahasiswa adalah protes terhadap penjahat pemerintah Indonesia yang bertindak semena-mena terhadap rakyat.
Dan yang ketiga ada karya sastra yang beraliran surrealistik. Contohnya pada novel karya Chairil Anwar yang berjudul Deru Campur Debu Kasih. Seorang penyair tersebut, cinta yang diperlihatkan oleh seorang penyair tersebut yaitu tentang cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta erotis dalam kumpulan puisi tersebut. Ada 3 hal pokok tadi yang sangat dominan dalam kumpulan puisi Deru. Kumpulan puisi Deru Campur Debu karya Chairil Anwar itu, yang pertama ada cinta kepada Tuhan, kepada sesama, dan cinta erotis. Pada puisi pagi ini bertemakan alam dan kesadaran perjuangan kehidupan sehari-hari. Gunawan menyampaikan gambar menggunakan alam pagi gerimis yang subuh itu seperti menyampaikan suasana di pagi hari yang menimbulkan perjuangan manusia melawan ketidakpastian. Puisi pagi ini juga menggambarkan pagi yang gelap dan suram karena adanya penderitaan yang dialami di dalam dirinya. Puisi ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan yang membutuhkan perjuangan untuk menghadapi ketidakpastian dalam diri pada kehidupan sehari-hari kita. Itu karya Taufik Ismail yang berjudul dengan Puisi Aku. Adapun keunikan dalam puisi tersebut itu berupa yang pertama, cara pengarang dalam menggambarkan puisi sebagai alat untuk menyuarakan kebenaran. Nah, yang kedua, bahasanya yang tidak terlalu banyak hiasan tetapi tetap indah dan memiliki makna yang mendalam. Nah, yang ketiga, cara pengarang menggambarkan bagaimana puisi itu sangat mempengaruhi pikiran dan perasaannya sehingga pengarang selalu mengutarakan pikiran dan perasaannya melalui puisi. Itu ada karya Iwan Simatupang, contohnya karya sastra novel. Novelnya itu berjudul Ziarah, terbit pertama kali pada tahun 1969 oleh penerbit Pustaka di Jakarta. Novel ini mengisahkan perjalanan tokoh spiritual utamanya dalam mencari makna kehidupan dan keabadian dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Ziarah dianggap sebagai salah satu karya penting Iwan Simatupang dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sastra di Indonesia modern dengan gaya penulisan dan kedalaman filosofisnya. Novel ini mendapat banyak pujian dari para kritikus sastra dan dianggap sebagai karya besar dalam khazanah kesusastraan Indonesia. Nah, untuk identitas dari buku ini, judul buku itu adalah Ziarah, pengarangnya Iwan Simatupang, penerbitnya Jembatan Tahun diterbitkan pada tahun 1966. Nah, untuk ukuran buku ini adalah 21 cm dengan tebal buku 142 halaman. Latar gambar itu pohon yang gersang. Adapun keunikan dari novel tersebut berupa salah satu hal unik dari novel ini adalah plot cerita yang cukup membingungkan. Perubahan alur cerita yang terjadi sangatlah cepat karena novel ini menggunakan alur cerita maju mundur. Perubahan nasib yang sangat cepat juga terjadi pada tokoh-tokoh di dalam novel ini sehingga beberapa pembaca mungkin akan kebingungan jika hanya membaca satu kali saja. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam novel ini sulit dipahami jika si pembaca itu bukanlah peminat karya sastra. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.